Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang operator ya. Oke, saya jelaskan tentang operator ya. Operator dan jenisnya. Jadi operator berfungsi untuk melakukan proses manipulasi dari dua atau lebih data. Dan jenis-jenis operator itu ada operator penugasan, ada operator matematika, operator pembanding, operator ternari, dan operator kenaikan atau penurunan, operator logika, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Jadi yang saya jelaskan cuman yang ini saja. Nanti juga akan saya praktekkan satu persatu juga. Oke, lanjut di operator penugasan. Untuk operator penugasan, saya next dulu. Oke, ini operator penugasan, yaitu operator ini biasanya memakai tanda sama dengan. Jadi operan sebelah kiri akan berisi nilai, operan sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau variabel jumlah sama dengan 100, ini contohnya untuk kodenya. Jadi artinya memasukkan nilai jumlah ini dengan nilai 100. Itu untuk operator penugasan. Kayaknya kalau untuk operator penugasan ini nggak perlu saya praktekin karena nanti akan sering dipraktekkan untuk operator penugasan. Kita lanjutkan lagi ke operator matematika ya. Oke, saya next dulu. Operator matematika ya. Jadi operator matematika itu sintaksnya itu berupa hampir mirip seperti penulisan matematika pada umumnya. Jadi sintaksnya itu kalau penjumlahan itu ada yang namanya variabel A ditambah variabel B. Jadi menjumlahkan variabel A dengan variabel B. Kalau pengurangan sama variabel A dikurangi variabel B. Jadi selisih dari A dengan variabel B. Perkalian juga sama ya, variabel A dikalikan variabel B. Jadi perkalian dengan A dan B. Terus pembagian itu sintaksnya kayak ini. Variabel A dibagi variabel B. Jadi pembagian variabel A dengan variabel B. Modulus sama juga, sisa pembagian variabel A dengan variabel B. Biasanya memakai persen ya di sini. Oke, ini saya langsung praktekkan aja. Ini saya tutup dulu ya. Untuk mempraktekkannya, jangan lupa aktifkan dulu aplikasi web servernya ya. Jadi buka start, habis itu kita cari yang paling bawah sendiri. Ini XAMPP, pilih yang control panel. Setelah itu pilih start yang ada di sini sampai muncul warna hijau. Kalau sudah warna hijau, tinggal di close saja karena aplikasinya sudah aktif. Di sini saya buka file explorer dulu ya. Oke. Untuk web server yang saya pakai kan SAM ya. Jadi posisinya di C, SAM, terus htdocs. Di sini saya buat filenya operator matematika ya. Jadi klik kanan, new text document. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita blok sampai posisi format teksnya. Setelah itu kita ganti namanya jadi operator underscore matematika.php. Yes saja yang ini. Di sini saya editnya pakai Notepad++ ya. Untuk percobaan pertama, operator
Untuk percobaan pertama operator matematika, di sini saya buat scriptnya dulu. Langsung aja pakai PHP ya. Ini saya pakai variabel A. Variabel A sama dengan 10. Yang ini kita memakai script operator penugasan ya. Jadi A ini bernilai 10. Jadi A ini nilainya ada 10. Oke, kita lanjutin. Variabel B sama dengan 15 titik koma. Jadi B ini masukkan nilai variabel B dengan nilai 15 ya. Kita lanjutkan lagi, variabel C sama dengan 20 titik koma. Variabel D sama dengan 20 juga titik koma. Yang di sini kita buat variabel tambah sama dengan variabel A plus variabel B. Jangan lupa titik koma. Setelah itu di sini variabel kurang sama dengan variabel A dikurangi. Ini C ya. Saya buat yang C aja ya. C nilainya yang gede ya. C dikurangi variabel D titik koma. Di sini kita menampilkan di PHP dengan cara memakai echo ya. Echo variabel tambah titik tanda petik, jangan lupa. Kita pakai BR untuk membuat baris baru ya. Tanda petik lagi, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buat echo lagi untuk pengurangan ya. Di sini variabel kurang. Jangan lupa titik. Setelah itu tanda petik, kita buat baris baru lagi di sini. BR tanda petik lagi titik koma. Di sini saya save. Jangan lupa di save ya. Setelah itu buka web browser. Di sini saya buka localhost underscore operator matematika.php. Jangan lupa enter. Nah, ini dia. Jadi saya tampilkan aja kodenya di samping ya, biar nggak bingung. Nah, ini dia. Jadi untuk 25 ini hasil dari tambah A ditambah B 10 ditambah 15 jadi 25, benar ya. Terus yang pengurangan C dikurangi D jadi 0 karena nilainya C dan D ini sama. Coba yang C ini saya kurangi dengan yang B. 20 dikurangi 15 ya. Ini saya save. Setelah itu ini saya refresh. Jadi hasilnya 5. Jadi C ini tadi 20 dikurangi 15 ya, jadi 5. Oke. Seperti ini contohnya untuk operator matematika ya. Kita lanjutkan di operator pembanding. Oke, kita buka dulu slide-nya ya. Kita ulang lagi dari awal nih. Bentar. Saya buka dulu, tadi ini operator matematika. Yang ini selanjutnya operator pembanding. Jadi hampir sama kayak matematika ya, banyak ya. Jadi
Untuk operator pembanding ini dia membandingkan ya. Jadi kayak contohnya ini variabel A sama dengannya 2 variabel B. Jadi ini bisa dikatakan sama dengan jika A sama dengan B dengan sintak variabel A sama dengan 2 variabel B. Untuk kelanjutannya, ini ada lagi yang hampir sama seperti atasnya, bedanya cuman sama dengannya lebih dari 1. Jadi ini bisa dikatakan identik. Jadi jika variabel A sama dengan variabel B dan keduanya mempunyai tipe data yang sama. Ini dan ya, bukan dam, sorry. Jadi tipe datanya sama dan isinya sama. Itu bisa dikatakan identik dengan memakai sama dengannya lebih dari 2. Oke, kita lanjut lagi. Dengan tidak sama berupa sintaksnya itu variabel A tanda seru sama dengan variabel B. Jadi jika variabel A tidak sama dengan variabel B. Untuk kelanjutannya hampir sama, cuman sama dengannya itu lebih 1 ya. Jadi sama dengannya ada 2 di sini. Itu bisa dikatakan tidak identik ya, mirip seperti identik ya. Cuman bedanya yang ini dia memakai tanda seru, yang ini memakai tanda sama dengan semua. Itu berarti jika variabel A tidak sama dengan variabel B dan keduanya tidak mempunyai tipe yang sama. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada variabel A kurang dari variabel B. Jadi nilainya lebih kecil. Contohnya seperti jika A lebih kecil dari variabel B. Yang selanjutnya lagi hampir sama. Lebih besar, cuman kebalikannya aja, variabel A lebih besar daripada variabel B. Jadi jika variabel A lebih besar dari B. Kalau yang satunya ini agak berbeda karena kurang dari ada sama dengannya. Itu bisa dikatakan lebih kecil atau sama dengan. Jadi variabel A lebih kecil atau sama dengan variabel B. Mirip-mirip kalau seperti 10 kurang dari sama dengan 7 sumpah begitu. Jadi 10-nya itu masih tetap ikut ya. Terus yang satunya lagi variabel A lebih dari sama dengan B. Jadi bisa dikatakan lebih besar atau sama dengan. Kebalikannya seperti yang kurang dari tadi ya. Jika A lebih besar atau sama dengan B. Ini saya langsung praktekin aja ya. Sebelum itu ini saya close dulu. Ini saya close juga ya. Saya close. Sintaknya tetap pakai itu, cuman saya copy paste dari yang sebelumnya saya buat ya. Ini saya ganti namanya menjadi operator pembanding. Saya enter. Setelah itu edit pakai Notepad++ ya. Di sini ada yang masih saya pakai untuk sintaksnya, ada sebagian yang saya hapus. Jadi yang saya hapus itu tambah sama kurang ini. Dengan D ini saya hapus juga. Jadi yang A itu nilainya 100, yang B 120, yang C itu 134,5. Oke. Di sini saya buat variabel hasil. Untuk hasil ini saya pakai sama dengan ya, variabel A lebih dari variabel B. Jangan lupa titik koma. Yang kedua ini saya buat variabel cek sama dengan variabel A tanda seru
sama dengan variabel C. Titik koma. Oke, yang ini terakhir cek ya. Di sini kita nampilkan hasilnya. Kita memakai echo tanda petik 2, apakah variabel A lebih dari variabel B. Kita pakai tanda tanya. Terus di sini kita buat yang namanya baris baru ya. Setelah itu tanda titik koma, jangan lupa. Di sini kita buat variabel, bukan variabel echo ya, echo tanda petik jawabannya. Oh ya, yang di sebelah sini jangan lupa dikasih tanda petik lagi ya. Tadi dia kelihatan kalau ini dia error ya. Oke, jawabannya spasi kita memakai titik 2, tanda petik lagi untuk menutup, jangan lupa titik koma. Di sini kita pakai yang namanya kode var dam tutup kurung variabel hasil. Setelah itu tanda petik jangan lupa ya. Titik koma maksud saya. Setelah itu di sini kita tambahin lagi echo tanda petik 1, apakah, hampir sama kayak script sebelumnya ya. Variabel A tanda seru sama dengan variabel C. Di sini kita buat yang namanya tanda tanya. Kita buat baris baru ya. BR echo tanda petik jawabannya. Oh ya, di sini ada yang kita lupakan ya. Tanda petik titik koma ya. Jawabannya titik 2 tanda petik titik koma. Di sini jawabannya var underscore dam variabel cek tutup kurung titik koma. Ini sudah cukup. Kita coba save sama coba jalanin ya. Oke, ininya kurang P ya. Yang ini kepencet P nya gede. Oke, ini save lagi. Kita buka, ganti namanya menjadi operator pembanding. Enter ya. Ini dia. Ini dia hasilnya ya. Kita buka pakai scriptnya aja untuk bandingin. Ya, begini. Ini kan untuk nampilkannya dia ada pertanyaan, apakah variabel A lebih dari variabel B? Jawabannya ini dia hasilnya ya. Jadi apakah 100 sebentar. Oke, ini ternyata saya belum buat baris baru ya. Ini biarin aja dulu. Jadi pertanyaannya dari kodenya, apakah A 100 lebih dari B? Jadi 100 lebih dari B, lebih besar dari B. Itu jawabannya false ya, karena emang gak sesuai. Jadi isinya 100 ini lebih kecil dari 120. A ini lebih kecil dari B. Kita lanjutin lagi di script berikutnya, yaitu apakah A tidak identik dengan C. A tidak identik dengan C. Jawabannya true, karena benar. Karena memang A itu tidak identik dengan C. Jadi ini pertanyaan, apakah 100 kurang tidak identik dari 134,5? Ya tidak. Jawabannya tidak, makanya dia munculnya true. Oke, kira-kira kurang lebih
Contohnya untuk pembanding ini seperti ini. Kita lanjutkan lagi di operator ternary ya. Kita buka slide-nya dulu ya. Oke, sebentar. Ini dia. Ups, kebuka satu. Saya buka yang terakhir. Ini dia ternary. Oke, jadi di operator ini dipakai untuk membandingkan variabel dalam satu sintaks atau perintah ya. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi ada kondisi, setelah itu ekspresi 1 dan ekspresi 2. Kondisi itu contohnya seperti variabel A kurang dari variabel B, jawabannya benar atau salah. Saya praktekkan aja langsung ya. Di sini saya buka file explorer-nya. Saya buat file baru dulu ya. Namanya operator underscore ternary. Ini txt ini saya ganti jadi php. Yes saja. Oke, di sini saya edit ya, pakai Notepad++. Sudah muncul ya. Setelah itu kita ketikkan untuk kode PHP-nya. Jadi di sini saya pakai kode PHP ya, PHP enter variabel x sama dengan, contohnya di sini 1300 titik koma, variabel y-nya itu nilainya 1000 titik koma. Setelah itu di sini saya buat variabel hasil sama dengan, di sini saya pakai sintaksnya ya. Contohnya ini buka kurung variabel x kurang dari variabel y. Tanda tanya di sini seperti sintaks tanda petik ya. Benar. Tanda petik lagi titik titik koma. Titik 2 tanda petik. Di sini saya ketikkan salah untuk ekspresi yang kedua ya. Tanda petik, jangan lupa titik koma. Di sini saya tampilkan dulu echo apakah benar variabel x kurang dari variabel y. Tanda tanya, tanda petik, titik koma. Di sini saya buat baris baru ya, pakai BR. Oke. Setelah itu di sini saya tampilkan hasilnya, variabel hasil. Titik koma, jangan lupa. Ini saya save. Saya coba buka ya di sini variabel operator ternary.php. Nah, ini dia. Jadi dia bisa untuk dipakai untuk membandingkan apakah itu benar atau salah. Jadi dia bisa langsung munculkan ini salah. Memakai satu sintaks ini ya. Kalau ini saya rubah lebih dari, ini hasilnya akan berubah. Ini saya refresh, jadi benar. Jadi ini contohnya untuk sintaks ternary ya. Kita lanjutkan lagi untuk operator kenaikan dan penurunan. Saya buka dulu slide saya ya. Oke, sebentar. Yang terakhir, operator increment dan decrement atau naikkan dan penurunan ya. Seperti tadi itu,
Ini bahasa Inggrisnya saja, cuman jadi di sini contohnya ada plus variabel a untuk scriptnya ya, atau sintaknya namanya pre-increment. Itu fungsinya untuk menaikkan nilai a dengan i, kemudian dikembalikan lagi ke nilai a. Kalau yang variabel a++ itu post increment, berfungsinya untuk mengembalikan nilai a, setelah itu menaikkan nilai a dengan nilai i. Ini nanti saya praktekkan aja ya. Di sini ada -2 variabel a ya. Ini sama cuman kebalikannya aja. Pre-decrement itu untuk menurunkan nilai a dengan i, yang ini kan menaikkan ya. Terus kemudian dia mengembalikan ke nilai a sama ya. Cuman bedanya dia menurunkan. Terus kalau yang variabel a-2 ini sama seperti variabel a+2 ini ya. Jadi post decrement mengembalikan nilai a, setelah itu menurunkan nilai a dengan nilai i. Langsung saya praktekkan aja ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Saya coba praktekkan kayak kemarin ya. Jadi saya buka dulu di tempat saya yang buat. Ini kan ada terakhir operator ternary. Jadi di sini saya akan membuat file baru lagi seperti biasanya. Sebentar, ini kayaknya ada yang lambat di komputer saya. Nah, ini dia. Jadi ini saya buat yang namanya operator increment .php. Yes saja yang ini. Sebentar, ini ternyata komputer saya yang agak lambat. Oke, ini saya edit pakai Notepad++ ya. Setelah itu di sini saya ketikkan tetap pakai kode PHP. Setelah itu di sini saya ketikkan variabel x sama dengan, contohnya saya buat ini nilainya ada 1 ya. Setelah itu di sini saya munculkan echo nilai. Setelah itu variabel x sama dengan variabel x. Saya buat baris baru di sini, br ya. Setelah ini jangan lupa titik koma. Ini saya buat variabel plus dulu ya, +2 variabel x, titik koma. Di sini saya munculkan echo praktek ya, +2 variabel x sama dengan begini, titik koma. Ini enggak saya kasih baris baru ya, karena saya akan nampilkan nilai x-nya di sini ya. Variabel x saya pakai echo variabel x, titik koma. Setelah itu di sini variabel x +2 titik koma echo. Di sini praktek 2 gitu ya. Atau praktek aja. Di sini saya buat slash variabel x ++ sama dengan tanda petik titik koma, jangan lupa.
Di sini saya nampilkan nilai X-nya. Oke. Oh, pakai spasi ya. Oke, ini udah. Jangan lupa di save. Kita buka di web browser. Ini saya ganti dulu namanya. Ini saya ganti menjadi increment ya, operator increment. Enter. Nah, ini dia. Oh, dia nambah dia. Jadi nilai 1 praktek plus X nilainya 2 ya. Jadi di sini ada nilainya 2. Yang mana kodenya tadi ya? Nah, ini dia sintaksnya. Jadi nilai S1 pertama nilainya kan 1 ya. Setelah itu kita nampilkan nilai X yang kedua. Yang di sini ini ya. Ini nilainya 2. Setelah itu ini Eko praktek yang ini. Nilainya nambah lagi menjadi 3. Ini saya coba tambahin yang namanya baris baru ya. Saya buat Eko juga di sini. Eko tanda petik titik koma, jangan lupa saya buat baris baru di sini. BR. Nah, begini saya save. Apa hasilnya? Dia geser ke bawah. Nah, ini dia. X plus plus sama dengan 3. Jadi dia nilainya bertambah lagi. Jadi X itu nilainya ada 3. Oke, ini kira-kira kalau untuk apa namanya? Praktek yang increment, saya coba yang decrement ya. Decrement ini cuma tinggal merubah ini aja. Ini saya buat 10 nilainya. Ini saya rubah menjadi minus ya. Minus. Ini yang pre increment ya. Oke, praktek minus. Keliru. Minus begini. Setelah itu saya ganti yang ini menjadi minus. Yang post decrement ini saya rubah menjadi minus. Saya cek lagi. Oke, ini saya coba save ya. Save hasilnya kayak apa ini? Ya, dia nilainya berubah. Yang pertama itu nilainya 10 ya. Nilai variabel X itu 10. Nah, dia nilai variabel X nya 10. Setelah itu praktek predicament yang minus 2 ini X nya 9, dia berkurang ya, 9. Setelah itu praktek post decrement yang ini X minus dia berkurang lagi, nilainya sama dengan 8. Jadi penurunan. Ya, kira-kira seperti ini untuk praktek increment dan decrement atau kenaikan sama penurunan ya, operator kenaikan dan penurunan. Kita lanjutkan lagi ke operator logika ya, yang terakhir. Saya buka dulu slide-nya ya. Oke. Operator logika. Nah, jadi operator logika ini ada 4 jenis ya. Jadi operator ini dipakai untuk menentukan kondisi kebenaran. True sama false ya. Jadi jenisnya ada 4, ada AND, OR, XOR sama NOT. Jadi kalau AND itu contohnya seperti variabel A dan variabel B. Sintaksnya biasa pakai ini. Sintaksnya bisa pakai ini ya. Jika A dan B bernilai benar. Kalau OR itu atau ya. Jadi contohnya seperti ini, variabel A atau B
atau ditulis seperti ini, variabel A ada garis 2 ini, dan atau B. Dibacanya sama atau juga, jadi jika nilai A atau B bernilai benar. Kalau XOR ini itu fungsinya jika salah satu dari keduanya bernilai benar, tapi tidak keduanya, salah satu ya. Kalau not ini biasanya dengan memakai sintaks tanda seru variabel A. Jadi jika variabel A tidak benar. Untuk operator logika ini biasanya sering saya pakai di pemrograman PHP. Entah itu saya membuat aplikasi atau di database juga. Saya juga sering pakai ini. Jadi untuk prakteknya nanti saya praktekkan pada saat saya membuat aplikasi di tutorial berikutnya ya. Jadi kira-kira untuk penjelasan operator cukup sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial dari saya yang terbaru. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar pemrograman atau coding, bisa teman-teman tanyakan di komentar ya, nanti saya jawab semampu saya. Oke, terima kasih. Ketemu di video berikutnya.